Bajulatos terpelpekatos. Ya, itu adalah nama Italia saya. 잡을 수 있잖아요, 우리. 졸았구나. 저 사람은 살인자예요. 형사처벌 편하게 죽어서 사람처럼 죽어서는 안 돼. Episode 6 dimulai dengan alur mundur, di mana ke masa Sang-woo ketika masih menjadi berondong, di mana ia mempunyai masa lalu yang kelam ketika keluarganya tewas mengenaskan karena insiden kebakaran. Dan itulah mengapa tubuh Sang-woo dipenuhi dengan luka bakar. Namun anehnya, sang pelaku tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Ia malah merasa sama sekali tidak mempunyai kesalahan atas insiden itu. Alhasil Sang-woo yang kecewa akan putusan pengadilan memberikan pengadilan secara personal kepada sang terdakwa, yang akhirnya membuat pria itu masuk ke dalam persidangan di akhirat. Scene pun maju, di mana menceritakan 1 bulan sebelum insiden seperti ini. Kali ini Sang-woo masih bekerja sebagai tukang borongan. Wajah seram dan sikap dinginnya membuat ia mendapatkan image sebagai orang yang jahat. Namun karena alasan itu pula, ada seorang pekerja meminta tolong dengan sangat padanya, di mana Sang-woo diminta mencari putrinya yang hilang. Dan dicurigai si Codetlah sang pelaku. Namun Pak Tua itu tidak mempunyai bukti, dan Codet lolos dari persidangan. Awalnya Sang-woo menolak, namun karena ia teringat akan hidupnya yang dahulu kala pernah tertimpa hal yang sama, ia pun akhirnya menuruti kemauannya. Dan kembalilah ke masa kini, di mana Sang-woo yang siuman dari pingsannya, ia pun tersadar ketika sedang diobati oleh Yori. Namun anehnya, ia malah menolak pertolongan tersebut, sehingga Yori baper dan pergi. Dan tanpa Sang-woo ketahui, atas sikapnya itu membuat Yori emosi, dan alhasil penyakit asmanya kambuh. Sedangkan kakek Ah yang berada di sisi lain sedang mengamati motor kesayangannya yang berada di luar sana. Ia lebih khawatir motornya diambil begal daripada nyawanya. Di lantai bawah, para penghuni berdebat perihal keberadaan Sang-woo yang membahayakan. Dan mereka bingung, lebih baik mengusir Sang-woo, namun tidak ada yang berani mengusirnya. Tanpa mereka sadari, Sang-woo yang telah turun ada di belakang mereka. Dan tidak lama setelah itu, ada Bu Bos yang berterima kasih kepadanya lantaran telah membawa jasad anaknya masuk ke dalam apartemen. Sang-woo pun pergi dan meratapi nasibnya lantaran ia tidak bisa menemukan dan menyelamatkan anak dari temannya sebelumnya itu. 아직 윤아를 찾고 있으심. 선생님은 많이 고맙습니다. 심부름값인데.
kamera pun menyoroti aktivitas para penghuni apartemen yang sedang berlatih mengatur siasat seefektif mungkin untuk menahan dan mengalahkan monster yang mendekat. Semua orang sangat antusias, kecuali si Enyu yang sangat-sangat tidak suka acara-acara yang so iye seperti ini. 논다. Sedangkan Yi Kyung sedang berusaha mengambil handphonenya yang tempo lalu terjatuh, dan Shin pun mundur ke masa di mana rasa kasmaran antara Yi Kyung dan Sangwon yang masih dapat merasakan kemesraan. Namun dikala beradu kasih, Yi Kyung melihat sebuah blog Sangwon yang nampaknya blog itu sama seperti data yang ditunjukkan oleh Enyu ketika ia membahas informasi penelitian terhadap para monster. Dan tidak lama setelah itu, ia pun pergi dari apartemen ini. Selain karena ia diusir oleh Enyu, ia juga ingin mencari tahu keadaan tunangannya. Dan ia pun pergi menggunakan motor kakean tanpa meminta izin terlebih dahulu. 왜 나서 뭔 소리야? Kembali menengok keadaan para penghuni, terlihat beberapa dari mereka sudah dapat lebih tenang dari sebelumnya, seperti Sangwo yang menjadi kawan Jaehon dalam lingkaran gelas berputar, dan Bu Bos yang lebih memilih mengadopsi Nono dan Nini sebagai pengganti kekosongan hatinya lantaran ya tempo lalu kan putrinya menjadi korban keganasan para monster. 나는 무섭지? 한번 해봐. 아유. 다시. Mereka juga pun membuat aturan baru, yaitu para penghuni harus berkelompok dan menjaga satu sama yang lain. Makan pun sehari sekali dengan porsi yang ditentukan, pengecekan suhu tubuh setiap malam, dan wajib mengkarantina setiap orang yang mengalami gejala-gejala seperti terindikasi para monster. Di sisi lain, keadaan Yeonsu sangatlah memprihatinkan, di mana ia mengkorbankan keselamatan demi barang-barang pesanan para penghuni di lantai atas dan mencari sumber daya tubuh di setiap ruangan untuk kehidupan mereka semua. Dan tak jarang ia pulang dengan keadaan lusuh. Namun ia tetap terima karena rasa kemanusiaan yang ia tinggi. Namun para penghuni tak tahu diri. Setelah Yeonsu menyelesaikan misinya, Yeonsu masih saja dimasukkan ke dalam ruang isolasi. Padahal ya, selama ini ia tidak pernah membahayakan. Beda dengan Yanto yang baru saja terinfeksi, sekarang ia menjadi monster jembat yang sangat membagongkan. Mereka di sana semua sangat ketakutan akan sosok tersebut. Namun di mata sang istri, ia nekat dengan tekad yang kuat untuk menghabisi suaminya yang sudah menjadi seperti ini. Dan kebetulan di waktu yang sama, Yeonsu melihat kejadian itu. Pikiran buruk pun terlintas, di mana sebaik apapun atau sebanyak apapun ia membantu mereka menjadi babu pesuruh, endingnya tetap dibinasakan seperti Yanto. Dan kamera pun berpindah menyoroti Yi Kyung yang tengah mencari titik terang tunangannya. Ia pun membongkar seluruh berkas di kantor Sangwon, dan akhirnya ia menemukan sebuah catatan di mana seluruh insiden ini terjadi karena kutukan. Di antara yang terkutuk ada pula yang spesial, di mana ia bisa mengendalikan diri seperti halnya Yeonsu. Dan Sangwon pun nekat melakukan analisa dengan dirinya sebagai objek. Namun tiba-tiba para militer datang dan menangkap Yi Kyung. Yi Kyung pun diinterogasi tentang segala informasi tentang blog yang ia baca, dan mereka sendiri menawarkan keberadaan Sangwon jika Yi Kyung mau bekerja sama. Dan alhasil, Yi Kyung berjanji untuk membawakan salah satu mutan spesial yang tidak lain adalah Yeonsu. 근데 난 상황 파악 좀 하시죠. Di sisi lain, Yeonsu sendiri tengah terperangkap oleh jerat monster laba-laba ketika sedang menjalankan sebuah misi di basement.
Akhirnya, Enyuk dan kawan-kawan berusaha menyelamatkannya. Namun itu tidak mudah, karena monster yang mereka hadapi adalah monster kilat yang super cepat. Di lantai utama pun juga begitu. Monster laba-laba pun berhasil menerobos masuk. Dusik sendiri berusaha menumbangkan monster itu. Namun sayang, usahanya itu sia-sia. Dan akhirnya Nini tertangkap olehnya. Dan Sweet Home Season 1 episode 6 pun selesai.